Pakaian adat Provinsi Jawa Timur. Pakaian adat Jawa Timur memiliki banyak ragam dengan ciri khas masing-masing. Berikut ini salah satunya yang berasal dari masyarakat Madura. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut pesaan. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai celana gombor warna hitam yang panjang dan longgar. Lalu pada bagian tengah memakai kaos longgar dengan motif garis merah dan putih. Warna merah dan putih ini menunjukkan orang Madura yang tegas, pemberani, dan juga memiliki jiwa pejuang. Lalu dilapisi dengan baju hitam lengan panjang yang longgar. Pakaian yang longgar juga menggambarkan sifat masyarakat Madura yang menghargai kebebasan. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai penutup kepala yang disebut odeng, yaitu penutup kepala dengan bahan kain dan motif telaga biru. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian ini disebut kebaya rancongan. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan memakai sarung batik pendek bermotif lasem. Lalu pada bagian tengah, perempuan akan memakai kebaya. Kebaya yang digunakan biasanya berwarna hijau, biru, atau merah yang terang. Lalu ada tambahan aksesoris anting dan gelang kaki. Wah, unik ya pakaian adat dari Jawa Timur ini. Nah, selain pakaian adat yang unik, rumah adat dari Provinsi Jawa Timur juga tidak kalah unik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Jawa Timur juga beragam dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah Rumah Adat Joglo Situbondo. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Jawa Timur juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal, seperti Re Ayo Re, Tanjung Perak, Rintri, dan masih banyak lagi. Pakaian adat Provinsi Jawa Tengah. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut Jawi Jangkep ya. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki memakai kain jarik yang dililitkan dengan ikat pinggang. Lalu di bagian tengah ada beskap lengan panjang berwarna hitam. Bagian belakangnya lebih pendek supaya lebih mudah menyelipkan keris. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan menggunakan penutup kepala, yaitu belangkon yang bermotif batik. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian ini biasanya disebut kebaya, tapi ada perbedaan dari kebaya pada umumnya. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, perempuan memakai kain jarik dengan motif sama seperti laki-laki. Lalu di bagian tengah ada kebaya. Berbeda dengan kebaya pada umumnya, kebaya dari Jawa Tengah berwarna hitam keemasan. Ada juga yang terbuat dari bahan beludru atau beledu. Pakaian adat Jawa Tengah juga punya filosofi kepatuhan, kehalusan, dan sikap lemah lembut. Lalu di bagian atas, rambut perempuan akan dikonde dan diberi bunga melati. Wah, menarik ya pakaian adat dari Jawa Tengah ini. Walaupun lebih banyak warna gelap, pakaian Jawa Tengah ini tetap menunjukkan sisi lemah lembut dengan paduan kain jarik. Nah, selain pakaian adat yang indah, rumah adat di Provinsi Jawa Tengah juga tak kalah menarik loh. Salah satunya adalah rumah joglo. Rumah joglo terbuat dari bahan kayu. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Jawa Tengah juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal. Antara lain, Lir Ilir, Gundul Pacul, Cublak Cublak Suweng, dan masih banyak lagi. Pakaian adat Provinsi Bali. Pakaian adat Bali memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsi masing-masing. Berikut ini salah satunya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai kamen. Ini adalah kain tradisional Bali yang bentuknya seperti sarung yang digunakan beberapa lapis dan dibuat sedikit lipatan pada bagian tengah.
Pada laki-laki, kain ini juga dibentuk simpul yang melambangkan pengabdian atau dharma. Lalu pada bagian tengah memakai baju safari. Baju ini mirip dengan kemeja putih. Bedanya pada bagian dua saku yang ada di bagian bawah dan dua saku di bagian atas. Baju safari ini melambangkan kebersihan, sehingga umumnya baju ini berwarna putih. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai penutup kepala yang disebut udeng. Penutup kepala ini dibuat dari kain yang dijahit membentuk simpul di tengahnya. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian, mulai pada bagian bawah. Perempuan akan memakai kamen. Kain kamen yang dipakai ini sama dengan yang dipakai laki-laki. Tapi pada perempuan kainnya hanya dipakai sederhana, tanpa adanya simpul. Bagi laki-laki dan perempuan memakai kamen, jaraknya 1 jengkal dari kain ke telapak kaki. Pada bagian tengah, perempuan akan memakai kebaya Bali. Kebaya ini memiliki motif yang lebih sederhana dibandingkan kebaya Jawa. Kebaya ini selalu dipadukan dengan selendang yang diikat seperti sabuk. Lalu rambut perempuan akan disanggul dan biasanya ada tambahan bunga seperti bunga cempaka putih, cempaka kuning, dan bunga sadar. Wah, unik ya pakaian adat dari Bali ini. Rumah adat Provinsi Bali juga beragam dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah Bali Sekapat. Fungsi rumah ini sebagai tempat untuk semua anggota keluarga santai bersama. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Bali juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh, seperti Dewa Ayu, Cening Putri Ayu, Ratu Anom, dan masih banyak lagi. Pakaian adat Provinsi Kalimantan Barat, dan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal unik dari Provinsi Kalimantan Barat. Pakaian adat Kalimantan Barat memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsi masing-masing. Berikut ini salah satunya yang berasal dari suku Dayak. Pada zaman dulu, pakaian ini terbuat dari bahan kayu yang ditenun. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian untuk laki-laki disebut King Baba, yang artinya King adalah baju dan Baba adalah laki-laki. Jadi, King Baba adalah baju laki-laki. Pakaian laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai celana sepanjang lutut dengan motif khas suku Dayak. Lalu pada bagian tengah memakai baju berbentuk rompi dengan motif khas suku Dayak. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai ikat kepala yang dilengkapi dengan bulu burung enggang gading. Burung ini dipilih karena warnanya yang indah dan teksturnya yang lembut. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian perempuan disebut King Bibinge. Terbuat dari bahan yang sama seperti pakaian laki-laki. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan memakai kain panjang dengan motif khas suku Dayak. Lalu pada bagian tengah akan menggunakan baju berbentuk rompi seperti baju laki-laki. Terakhir, perempuan akan menggunakan ikat kepala yang juga menggunakan bahan bulu burung enggang gading. Wah, unik ya pakaian adat dari Kalimantan Barat ini. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Kalimantan Barat juga beragam dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah rumah betang atau rumah panjang. Rumah adat ini memiliki bentuk rumah panggung dengan ukuran yang sangat panjang. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Kalimantan Barat juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal. Salah satunya adalah Cicik Periuk. Papua. Beberapa suku yang mendiami Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Biak. Rumah adat adalah Honai.
Rumbai, dan Koteka. Tarian adat Tari Mursyah dan Tari Selamat Datang. Alat musik tifa